ya itu yang harus dilaksanakan. Kemudian jenis industri. Industri yang berkembang ya sangat variatif, baik formal maupun informal. Semua sektor berkembang dengan baik. Nah, secara khusus pilihan pekerjaan bagi kaum milenial ya banyak, ya. Jadi generasi milenial Indonesia ini pekerjaan impiannya ya kebanyakan ini wirausaha, ya kan, ya pengen punya gerai-gerai kopi, kemudian makanan-makanan ringan, jadi YouTuber, kemudian selebgram, ya, karena dari sana itu juga menghasilkan, misal kita followernya sekian puluh ribu, sekali kita men-share satu produk kita dapat sekian juta, itu juga menghasilkan, meskipun bunyinya bukan upah, tapi dia mendapatkan income, mendapatkan penghasilan. Kemudian startup, ya, ini yang paling marak ya, startup. Kemudian menjadi barista, ya, coffee maker ya, jadi barista. Kemudian saat sekarang COVID-19, fakta di lapangannya seperti apa? Yang pertama, protokol kesehatan bagi tenaga kerja tetap ya, aturan perundang-undangan tetap dilaksanakan. Kemudian dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan bermacam edaran terkait kesehatan tenaga kerja, karena ketika tenaga kerja itu bekerja dalam suatu kumpulan yang sedemikian banyak mereka berkumpul, maka ini akan menjadikan penyebaran COVID ini semakin cepat. Seperti kemarin berita kita dengar di salah satu pabrik rokok di Jatim, sekian ratus orang dari tenaga kerjanya positif COVID-19. Yang ketiga adalah budget tambahan bagi perusahaan, karena ada beberapa item yang harus disediakan, item APD, ya, yang harus disesuaikan, yang harus disediakan sesuai dengan poin 2 di atas. Jadi ada edaran, kemudian pengusaha wajib menyediakan APD sesuai dengan yang diminta oleh edaran tersebut. Kemudian penerapan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ada yang namanya relaksasi dengan munculnya surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan pertimbangan karena adanya force majeure, ya, keadaan mendesak. Jadi COVID-19 ini dianggap merupakan force majeure. Apa contohnya? Misal upah. Upah dalam PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, di sana sudah jelas bahwa perusahaan wajib membayar upah sesuai dengan upah minimum. Tidak boleh kurang. Di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan di pasal 90 pun sudah disebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah kurang dari upah minimum. Dan itu sanksinya pidana. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan edaran bahwa perusahaan dengan tenaga kerja boleh melakukan kesepakatan terhadap aturan upah ini dengan melakukan bipartit. Bipartit itu adalah diskusi antara manajemen dengan pekerja, wakil pekerja. Dan di sana nanti bisa diambil kesepakatan mengenai upah yang akan mereka terima, karena menyangkut cash flow yang ada di suatu perusahaan tersebut terpengaruh dengan adanya COVID-19 ini, terutama di sektor perhotelan dan pariwisata yang sekarang benar-benar shutdown karena COVID-19 ini, maka banyak upah yang tidak terbayar. Kemudian ini kan mau lebaran nih, THR itu sudah harus dibayarkan minimal 7 hari, ya. Maksimal 7 hari sebelum hari raya. Tetapi ada edaran yang muncul bahwa THR itu boleh dibayarkan dengan cara dicicil, ya, dengan cara dicicil, kemudian boleh dibayarkan setelah nanti lebaran sesuai dengan surat edaran yang berlaku.
Jenis industri bagaimana keadaannya? Yang pertama banyak terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja. Kemudian dirumahkan. Dirumahkan bukan berarti mereka work from home, bekerja dari rumah, tidak. Tetapi mereka dirumahkan dalam arti mereka tidak bekerja. Mereka ada di rumah karena memang tidak ada pekerjaan di tempat kerja mereka. Kemudian banyak industri yang kolaps, pariwisata, kuliner, retail, pendidikan non formal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga hanya industri atau bidang usaha yang sifatnya memenuhi kebutuhan primer yang masih bertahan, ya, kebutuhan primer. Ya, primer saja. Untuk sekunder dan tersier saya rasa ya tidak bisa bertahan dengan keadaan ekonomis seperti sekarang ini. Apa namanya? Pertumbuhan ekonomi hanya 2,3%, ya siapa mau beli tas Hermes misalkan? Siapa mau beli barang primer sekunder yang sekiranya tidak bisa memenuhi kebutuhan perut. Kemudian yang keempat adanya new normal, ya. New normal yang sekarang lagi banyak dibicarakan bahwa seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya. Kalau dulu kita harus sewa hotel, mungkin sewa tempat gitu ya, suatu tempat gitu untuk kita diskusi. Ya sekarang kita hanya perlu gadget dan internet, itu saja ya. Dan itu disebut sebagai new normal. Work from home, seminar virtual, khusus online, pernikahan online pun ada juga. Jadi resepsi gitu, kemudian mereka tamunya secara online gitu ya. Nah, jadi jenis pekerjaan pilihan saat ini apa? Ya, kalau saya berkelakar ya, tadi malam saya berkelakar dengan kawan-kawan GMKI cabang Malang ya. Kebetulan saya dulu kuliah di Malang. Jadi udahlah sekarang jangan sibuk cari kerjaan dulu. Kalau masih di kampus, mending di kampus aja dulu ya. Kalau orang tua masih membiayai, habiskan waktu aja dulu di kampus, karena sekarang ini kalau mau cari kerjaan juga susah, gimana mau cari kerja apa. Tapi saran saya kepada kawan-kawan sekalian, hendaknya jeli melihat peluang yang kita relasikan dengan new normal tadi, ya. New normal, new kinds of job, ya, macam-macam pekerjaan baru yang sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara maju sebelum COVID. Misal work from home. Jadi di negara-negara maju sudah banyak mereka yang bekerja dari rumah. Nah, peluang pekerjaan seperti apa? Yang pasti, saudara sekalian harus siap dengan skill. Kalau hanya, hanya ijazah saja, saya rasa itu kurang ya. Jadi harus ada skill. Skill di luar pendidikan formal. Kemudian bagaimana dengan isu IKN yang tadi disampaikan oleh Erwin tadi, isu IKN. Dan sekarang sudah tidak pernah dibahas lagi. Betul apa yang dikatakan Erwin tadi, jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan lokal dari sekitar Kalimantan Timur, mereka masih kurang sekali dalam hal pemenuhan aturan perundang-undangan. Dan ini akan membuat mereka itu tidak akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah taat aturan. Begitu juga dengan kawan-kawan sekalian. Ketika kawan-kawan tidak membekali diri dengan nilai diri yang saya maksud ya, skill di luar ijazah yang kita punya, saya rasa kita bisa saja nanti benar-benar menjadi penonton saja. Gitu. Kalau toh mungkin kita bisa wirausaha, punya modal, ya it's okay, tidak masalah. Tapi untuk
bersaing dalam suatu industri 4.0 ya, yang pertama pasti yang dibutuhkan itu kita menguasai IT. Menguasai IT, kemudian kita tahu perkembangan dunia secara global itu seperti apa. Apa yang dibutuhkan dunia saat itu. Ya. Nah, dari saya itu saja sementara. Sudah 5 menit ya? 15 menit ya? Oke ya. Dan saya itu dulu. Beberapa kali pertemuan saya sampaikan bahwa di samping ada peristiwa COVID, tapi ada manfaat yang tersembunyi di belakang peristiwa ini yang memaksa kita untuk langsung masuk ke sistem. Nah, termasuk di Persipali-Papan, kita sudah, e-learning kita sudah 2 tahun lalu kita bangun, tetapi untuk masuk ke dalam ini kan susah. Masuk ke dalam ini susah banget gitu ya. Nah, ada peristiwa ini semua, suka tidak suka harus masuk ke dalam sistem kan gitu ya. Nah, dengan menggunakan sistem tadi apa namanya sekarang, sistem apapun sistemnya ya, khususnya di perusahaan-perusahaan ya. Kalau perusahaan-perusahaan tadi yang sudah sistemnya bagus, seperti PT Dharma, Trakindo, UT, mereka semua apa namanya sudah lama ya, sudah lama. Jadi kerjaan itu apa namanya real time. Jadi tahu berapa kos yang keluar hari ini, kemudian berapa apa namanya revenue yang dapat diperoleh hari ini, bisa langsung gitu ya. Dan di seluruh dunia. Nah, ini adalah momen buat kita Indonesia. Memang ada beberapa kemarin di beberapa diskusi mengatakan belum semua apa namanya rakyat Indonesia bisa mengakses ke internet. Nah, tapi pertanyaan saya bilang Indonesia adalah pengguna internet terbesar kelima. Jadi nomor 1 itu Cina, kedua India, kemudian ketiga Amerika, satu lagi saya lupa yang itu, terus Indonesia yang kelima. Nah, ini sebagai bukti mengatakan saya bahwa Indonesia itu jangan dibilang gaptek lagi, saya bilang. Saya juga jalan ke Sumatera ke pedalaman pun sudah ini. Nah, cuman kadang-kadang karena teman-teman belum punya data, ya artinya menyampaikan itu juga apa adanya gitu ya, karena belum memperoleh data yang akurat. Nah, sehingga ini juga akan apa namanya bisa mendistorsi teman-teman yang lain mengaminkan. Yang khususnya tadi misalkan orang-orang yang apa namanya yang anti pemerintah gitu ya. Anti pemerintah, ya saya juga bukan pro pemerintah tapi pro dari kenyataan gitu ya. Saya tidak pro dari kemanapun, tapi ada pro dengan kenyataan. Setahun lalu saya sendiri sudah ketemu dengan Menteri Keminfo, jadi apa namanya, pemerintah sekarang sudah mempersiapkan anggaran untuk membangun 4 satelit. Sehingga nanti apa namanya, ada dibangun nanti mulai dari Indonesia Timur, itu akan dibangun satelit, sehingga nanti namanya infrastruktur akan terbangun. Nah, dan itu ada sekitar ada 300 universitas yang sudah kerjasama dengan Keminfo, sehingga nanti untuk menghadapi namanya era tadi 4.0. Sebenarnya kalau ada mengatakan pemerintah tidak menyiapkannya, setahun lalu setahu saya sudah persiapan. Ya memang kan untuk langsung ke sini kan untuk seluruh Indonesia kan tidak mungkin tidaklah mungkin ya karena anggarannya banyak. Tapi usaha itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian. Nah, lalu apa benefitnya? Benefitnya dengan kita tadi didorong dengan mempergunakan tadi apa namanya IT. Yang jelas saya bilang apa namanya akan banyak penghematan. Dengan menggunakan tadi IT ini adalah penghematan tadi apa namanya dokumen, penghematan nanti apa namanya waktu, kemudian tadi kita dapat tadi apa namanya yang up to date data atau faktual. Nah, ini akan diperoleh. Jadi akan banyak waktu kita untuk berpikir hal-hal yang strategis karena tadi yang kita administratif itu yang direpotkan kita ini udah tidak direpotkan lagi dengan administratif karena semua udah paperless. Kalau kita menganalisa data, kita bisa langsung ambil apa namanya menarik data ya, ekspor impor data bisa langsung ditarik. Jadi tidak melakukan apa namanya rekapitulasi lagi secara manual. Belum waktunya habis, kertasnya habis, belum lagi misalkan diskrepensi ataupun perbedaannya, ini sangat banyak menganga. Karena saya juga di perusahaan dulu sebelum menjadi rektor udah lama gabung di perusahaan besar, karena udah terbiasa dengan sistem, kita sangat-sangat bisa waktu kita rileks karena data-datanya kita tidak manual. Nah, ini kita sekarang dipaksa keadaan dan ini sangat bagus. Nah, bayangkan aja kemarin kalau kita konferensi internasional itu susah banget. Tapi sekarang
Ini teman-teman seluruh di kampus-kampus sekarang udah gampang, dan karena tidak perlu bayar tadi apa akomodasi,